Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, jamaah zuhur yang kami hormati, para pendengar radio DAIS yang kami muliakan, dan para pemirsa MAJT TV yang kami muliakan juga. Pada siang ini kami akan membacakan kitab Nashaikhul Ibad halaman 33 baris ke-13 ya, dari atas. An Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu qol, riwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala adullukum ala da'ikum badawaikum, adakah saya tidak pernah menunjukkan kepada kamu tentang penyakitmu semua ya, tentang obat-obatmu semua, dawa. Satu, inna da'akum adzunubu, sesungguhnya dosamu, penyakitmu adalah beberapa dosa-dosa, itu penyakit. Wa dawa'ukum al-istighfar, obat-obatmu adalah istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampunan kepada Allah, itu obatnya. Penyakitnya adalah dosa, itu menjadi penyakit. Rawahu Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Dailami. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan istighfar, Astagfirullahaladzim, dibiasakan ya. Kalau saya pada sholat itu 100 kali ya, istighfar, Allah akan menjadikannya setiap kesulitan ada jalan keluarnya, ada solusinya. Setiap kesulitan apa saja, insya Allah, kalau kita membiasakan, melazimkan istighfar. Min kulli hammin faraja, kehebatan istighfar itu bisa Allah menjadikannya setiap kali ada susah akan diberi rasa gembira, bahagia, senang. Jadi farah, surur itu kan datang dengan sendirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melazimkan istighfar, tidak akan susah dia, insyaallah. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki kepada dia yang tidak terhingga, tidak terhingga, tidak disangka-sangka, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus yakin betul hadis ini. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abbas itu pamannya Rasul, itu putranya. Jadi adik dulur Ibnu Abbas itu.
Wa Nabi Bakr As-Siddiqi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok As-Siddiq? Karena Abu Bakar selalu membenarkan apa saja yang datang dari Rasulullah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah." Kita supaya membaca la ilaha illallah. Di cara pondok kuno alaikum tetap ing atase sira kabeh lafal-lafal la ilaha illallah. Tetapkanlah lafal la ilaha atas kamu semua. Wal istighfari dan istighfar. Samping la ilallah dan istighfar. Faksiru minhuma, perbanyakkanlah dari keduanya, la ilallah sama istighfar ini. Karena apa? Fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidunubi. Iblis dia berkata bahwa aku merusak manusia dengan dosa-dosa. Dia dengan cara dosa-dosa itu manusia menjadi rusak. Wa halakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Dan manusia-manusia itu merusak aku, mereka itu merusak aku iblis pernyataannya dengan la ilaha illallah wal istighfar dan istighfar. Astagfirullah. Kalau orang sudah baca la ilaha illallah wal istighfar, durratun dia, lari terpentut-pentut dia rusak dia. Dengan zikir la ilaha illallah dan istighfar. Fala maraitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa. Selama aku melihat kalimat-kalimat itu ya, maka aku akan merusak mereka dengan hawa nafsunya. Rasa males, hawa nafsu. Jadi rasa males, megah, pikir itu megah, itu cara setan, cara iblis seperti itu ibaratnya. Wa hum yahsabuna annahum muhtadun, mereka nyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Ya'la. Qala al-faqih Abu Lais ya, berkata rahimahullah taala, man hafidho sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikati yaghfirullahu dhunubahu walau kanat misla zabadil bakhri wa yajidu halawatal ta'ati wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Wah, luar biasa ini. Barang siapa menjaga 7 kalimat, dia akan mulia di sisi Allah 1, di sisi malaikat 2. Allah akan mengampuni dosa-dosanya kalau dia menjaga betul 7 kalimat itu. Walaupun dosa itu seperti buih di dalam laut, dia akan menemukan manisnya taat. Dan hidup dan matinya dia selalu baik. Wah, ini 7 kalimat ini luar biasa. Akan baik terus hidup dan matinya. Akan mulia terus di sisi Allah dan malaikat. Dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di laut. Al-ula, yang pertama apa tuh? Ayyaqula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Dia akan mengatakan setiap memulai, ketika dia akan memulai setiap sesuatu, memulai apa saja, baca bismillahirrahmanirrahim. Mau naik bis, bismillah. Mau ada kajian, bismillah. Melangkah keluar dari rumah, pakai pakaian, bismillahirrahmanirrahim. Ini dosanya diampuni, ada 7 ini jumlahnya. Dan banyak sekali hebatnya itu.
menemukan manisnya iman, hidup dan matinya bagus. Wasaniyatu ayyakula inda faraghi kulli syai'in alhamdulillah. Dia akan mengatakan ketika dia selesai setiap sesuatu, mengerjakan apa saja, selesai baca alhamdulillah. Apa saja itu? Selesai alhamdulillah. Saya baca kitab mutalaah, selesai itu saya baca alhamdulillah. Wasalisatu ayyakula idza jara ala lisanihi ma la ya'ni astaghfirullah. Yang ketiga, dia mengatakan tatkala lisan itu berkata, mengalir sesuatu berkat pada lisannya itu hal yang tidak berfaedah, malah yakni dia mengucapkan astagfirullah, ngomong-ngomong ran yang faedahi, ran yang gudane, guyon ngekek-ngekek. Malah yakni dia mengatakan astagfirullah. Itu Masya Allah. Yang keempat, ar-rabi'atu ayyakula idza arada fi'lan insyaallah. Yang keempat, jika dia mengatakan kalau akan menghendaki berbuat apa saja, pekerjaan apa saja, insyaallah. Pak, ini jadi apa enggak Pak? Insyaallah. Besok Pak, saya harap hadir tepat pada tanggal jam 8, insyaallah. Gitu. Insyaallah. Jadi dia tidak mendahului. Jika Allah menghendaki, maknanya jika Allah menghendaki. Orang disi kerso. Wal khamisatu ayyakula idza istaqbala ilaihi fi'lun makruhun la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kelima, dia mengatakan jika menghadapi suatu perbuatan yang dibenci atau tidak bagus, tidak sukai, dia membaca la haula, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali billahil aliyyil azim, pada Allah yang maha tinggi dan maha agung. La haula wala quwwata illa billah. Menghadapi perbuatan yang dibenci itu tidak disukai, apa saja bacalah la haula. Misalnya kita menghadapi orang sombong, omongannya tinggi terus, la haula wala quwwata illa billahil azim. Tapi ya jangan keras-keras, nanti orangnya tersinggung. Nah, dia perbuatannya fi'lun makruhun. Wasadisatu ayyakula idza asabathu musibatun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang keenam, jika dia mengatakan tatkala dia kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah itu tidak hanya kematian. Ya. Berbagai macam musibah, bisa jatuh, kecelakaan, bisa sakit, apa saja yang berupa musibah, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Sesungguhnya kami ini milik Allah. Ya, tadi ada tawakalnya. Dan kami ini akan kembali kepada beliau Allah. Wasabiatu, yang ketujuh yang terakhir, la yazalu yajri al-lisanihi fil laili wan nahari kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak senantiasa mengalir lisannya itu malam dan siang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pantes nian saya ya ketika dulu masih dosen ya, bawa mobil, kemudian di situ saya dicegat dosen dari Mesir pakai pakaian jubah gitu, di perjalanan jalan raya itu saya dicegat tuh, saya berhenti, tiba-tiba mau numpang dia, lasuki juhar, insyaallah, terus di perjalanan itu dia membawa apa? Tasbih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, terus sampai ke pasar selesai baru dia zikir terus. Masalah. Itu tadi
menaik bismillahirrahmanirrahim. Setelah turun dia alhamdulillah. Ini 7 kalimat itu. Dia akan mulia di sisi Allah, di sisi malaikat, dan diampuni dosanya. Hidup matinya bagus, dan dia akan merasakan manisnya iman. Itu luar biasa. Wal maqatul asyirah. Wal maqatul asyirah itu makalah yang ke-10 Anil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala annahu qala, dari Hasan Basri, ini tokoh sufi Hasan Basri. Maktubun fit Taurati khamsatu akhrufin ay jumalin. Telah ditulis di dalam kitab Taurat ada 5 huruf atau 5 jumlah. Innal hunyata fil qanaah. Oh, gitu ya. Sesungguhnya kaya itu iktifaa fin nafaqah, cukup di dalam nafkahnya itu serba cukup. Serba cukup, semuanya cukup. Itu justru yang diartikan kaya itu fil qanaah. Dia menerima itu kaya. Walaupun dia sudah punya harta buahnya, tapi masih merasa belum iktifa, belum cukup, itu tidak kaya, dia miskin. Punya bis 15 masih kurang, rumahnya lantai-lantai kurang, masih kurang terus. Nah, kekurangan fakir. Rumahnya 1, rumahnya penuh dengan AC karena gedek. Tapi dia merasa hatinya senang, cukup, merasa cukup. Naik sepeda nieng, rantai uculan sisan. Tapi dia merasa cukup. Itu sudah kayalah dia. Oh, ini fil qanaah, ar-ridho bil qismati. Qanaah itu artinya ridho dengan pembagian dari Allah, wasukunul qalbi, hatinya tenang, inda adamil ma'lufati, ketika tidak ada yang disenangi itu tidak diperolehnya, dia tenang hatinya. Itulah yang namanya kaya. Merungsung, kurang, terus marah-marah, itu miskin, dia itu tidak kaya. Hakikatnya kaya itu adalah ridho atau qanaah, nerimo ing pandum gitu. Wa inna salamata min afatil lisani fil uzlati. Sesungguhnya selamat dari afat-afatnya lisan. Lisan itu bisa menjadi afat, bala lisan itu. Wafat lisanaka antakuna fatubtala. Innal balaa muwakkalun bil mantiki. Jagalah lisan. Lisanmu jaga. Kamu akan diberi bala. Bala itu diwakili dari lisannya itu. Lisannya bisa dipukul orang, dijotos orang, bisa menjadi masalah lisannya. Sekarang jari-jari. Ya, karena jari-jarinya itu dia menyalahgunakan sosmed, dia bisa kena masalah, penjara, hoax, masya Allah. Bentar. Ini juga termasuk lesanya itu tangan sekarang, jari-jari di HP. Selamatnya lisan itu adalah uzlah, menyendiri. Selamat. Ada enggak mau jadi netizen, enggak usah. Selamat karena uzlah, menyendiri. Al-khuruji anil mukhadatul khalqi, dia keluar dari percampuran masyarakat, bil ingitoi dan jungkung ibadah Allah Subhanahu wa taala, selamat dia. Wa inal hurmata il azamata fi rafdhish syahwati. Sesungguhnya keagungan, kemuliaan adalah di dalam menjaga beberapa syahwat, evitarkia, menjaga syahwat. Kalau dia tidak bisa menjaga syahwat, akan hilangnya keagungan itu. Tamattu'a wa anna tamattu'a ay kamal al-intifai fi ayyamin tawilatin ay fil akhirati fil jannah. Sesungguhnya senang-senang yang
sempurna rasa senang itu adalah di hari-hari yang panjang selama-lamanya bahkan. Maksudnya apa? Fil akhirah, fil jannah, di surga. Itulah hakikat yang senang aslinya itu. Betul-betul senang betul di hari yang panjang tanpa ada batas. Wa inna sabra, sesungguhnya sabar fi masyaqi adail awamiri, di dalam payahnya mendatangi perintah-perintahnya Allah, wa tahammul marozi, dan bisa menahan beberapa bilahi, wa istinabin nawahi, menjauhi beberapa larangan. Itu adalah fi ayamin qalilah, itu adalah hari yang pendek, sedikit, dinanya sedikit, tidak lama, yakni fid dunia, di dalam dunia. Maka kita target hidup kita lah wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Target kita adalah gapailah apa yang datang kepadamu fidal akhirah, kamu akhirat. Tapi ya jangan melupakan nasibmu di dunia. Wal maqalatul hadiyata asyarata, maqalah yang kedua, yang ke-11. Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, ihtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Gunakanlah, kerjakanlah 5 sebelum 5 itu datang. Gapailah 5 itu sebelum 5 itu datang. If'al, kerjakanlah khamsata asya, 5 sesuatu qabla husuli khamsi halatin, sebelum berhasil 5 keadaan-keadaan itu. Maka kerjakanlah 5 hal sebelum datang 5. Apa itu? Syababaka qabla haromik, mudamu sebelum tuamu, bifat hatain, haro, sebelum tuamu, mumpung masih muda, masih sehat, serba kuat. Udah sepuh kan, sudah ringkih ya. Salat tarawih aja sudah payah 20 rakaat. Masih muda, wah, apalagi malam tahajud lagi, duha lagi, qobliyah ba'diyah lagi. Mumpung masih muda sebelum tua, kerja keras. Mumpung masih muda sebelum tua, cari rezeki yang semangat. Mumpung masih muda sebelum tua. If'al ta'ata, kerjakanlah ketaatan, semua ketaatan. Hala kudratika, waktu keadaan kuasamu, qabla hujumil kibri, sebelum datang masa tua alaika, atas kamu. Tuh. Wasihhataka qabla sakomik, mumpung kita sehat, sehatmu sebelum kamu sakit. If'al amala sholihah hala sehatika, kerjakanlah amal yang bagus keadaan sehatmu itu. Sebelum qabla husulil mani'in, sebelum datang hal yang mencegah. Seperti apa? Kamarudin, seperti sakit dan sebagainya. Al-badali liusodifar riwayah bifathatain, badal untuk memberi riwayah dengan fathah duanya. Au bidomin, atau dengan dhamma, atau dengan dhamma. Sukmik atau sakomik, fasukun fasukunin, bidomin fasukunin, dhamma dengan mati sukun, sukmi, sukmika, atau bifathatain sakomika gitu. Li'anna riwayata lam tu'lam, riwayat itu tidak diketahui. Walidiyatu, yang hati-hati ialah ayyaqra bihima, bacalah kedua-duanya. Boleh. Qabla sakomik juga boleh, sukmik juga boleh. Al-badalil yasudifan wayah. Wa hinaka qabla fakri liyusodifar riwayah, supaya sesuai dengan riwayat itu. Wa hinaka qabla fakri, mumpung kamu kaya sebelum kamu fakir.
gunakanlah untuk amal, gunakanlah untuk sedekah. Apalagi bulan puasa ini, min asri amsalin ila sab'ati mi'ati difin min asri amsalia, dari 10 menjadi 700. Wah, lipatan. Waduh. If alitasadduqa, kerjakanlah sedekah, bima fadula an hajatin, dengan apa yang sisa dari kebutuhanmu, kepada siapa? Mantal zamuka nafaqatuhu, yang wajib memberi nafkah padamu, kepada orang tua, kepada anak, kepada orang miskin, qabla urudil jaihatin, sebelum datang mara bahaya, tutlifu malaka, yang bisa merusak hartamu, fatasiru fakiron fiddarain, kalau kamu tidak ya akan jadilah fakir di dunia dan akhirat. Fakir terus. Kalau kan fakir terus, kalau yang sedekahnya banyak, kaya terus dunia sampai akhirat, masya Allah, makmur terus. Wahayataka qabla mautika, mumpung kamu masih hidup sebelum kamu mati. Ihtanim matulki naf'ah ba'da mautika, raihlah, lakukanlah apa yang kamu jumpai dari kemanfaatan sesuatu tadi sesudah kamu mati. Fa inna mata in qata amaluhu, kalau sesungguhnya orang sudah mati, sudah putuslah amalnya, selesai, tidak bisa amal lagi. Yang farohoka qabla saqomika fasubla suhlik, mumpung kamu masih keadaan lapang, ya, sebelum kamu sempit, sebelum kamu sibuk, ya. Bifatih syain pamfatah shin syahlika, boleh awid ihtanim farohoka, raihlah, mumpung kamu dalam keadaan lapang, fi hadidar, dalam rumah ini, qabla syahlika, qabla syuhlika, sebelum kamu sempit atau sibuk, bi ahwil kiamah, besok pada kesulitan yaumul kiamah. Masya Allah, yaumul kiamah itu luar biasa, Mbak. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu min qawli hawli min ahwali muqtahimi, kesulitan yang luar biasa kesulitan kiamah. Alati awalu manaziliha al-kubru, pertama kali tempatnya yaumul kiamah itu dimulai dengan kubur dulu, diadab kubur dulu. Kadzana qalu azizi anil manawi. Fahadhil khamsah, 5 itulah la yu'rafu qadruha illa ba'da zabaliha, tidak diketahui kadarnya 5 itu kecuali sesudah hilang kelima itu. Hilang, sudah sepuh, nikmatnya muda, sudah hilang. Kadarnya itu sesuatu sudah hilang, baru tahu ya. Kadarnya nikmat 5 itu tadi sudah hilang. Kayaknya sudah fakir, sudah hilang kayaknya. Kesempatan itu hidup sebelum mati, hilanglah kalau sudah mati. Rawahadil hadisa al-Hakimu wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan Hakim wa Baihaqi an Ibnu Abbasin bi isnadin hasanin, dengan sanad yang bagus, yang hasan. Rawahul Imam Muhammad wa Ibnu Nu'aim wa Baihaqi an Amr bin Maimun, dari Maimun. Wal maqalatu tsalitsah, terakhir, maqal yang kedua, wa maqalatu tsaniyata asyarata, maqal yang ke-12, an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, mangkasuros sibauhu kasura lahmu, barang siapa yang banyak kenyangnya perut itu akan banyak dagingnya, lemu, gedut, makan sampai 3 piring, ngemil terus. Bila bikhilafi man kasura akluhu, beda. Barang siapa yang banyak makannya bisa berhiddati dzikri, dengan sebab karena runcingnya zikir, fala yadurum, enggak bahaya, enggak masalah. Makan banyak itu enggak masalah.
Tapi kalau perutnya kenyang itu yang banyak tidak boleh. Lianna ba'dul auliya'i, karena sesungguhnya sebagian para wali torikuhum kasirul akli, caranya dia adalah banyak makan. Karena apa? Lisur'ati inhidamil to'ami, karena cepatnya menghancurkan makanan itu di dalam pencernaan. Karena apa? Biharoroti asari dzikri, karena dengan panasnya pengaruh dzikir itu, bekas dzikir. Fa innahu kan nari, karena dzikir itu seperti api panas. Kalau salat beda, bikin lafaz sholati, dan beda kalau baca sholawat. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asroha al baridun, karena pengaruh dari sholawat itu adalah bekasnya adalah rasa dingin, sejuk, nyaman, itu sholawat. Beda kalau dzikir itu rasanya beda dengan sholawat. Man kasura lahmuhu kasurat syahwatu, barang siapa dagingnya banyak, ya banyaklah syahwatnya. Alladzi yutfi'u syahwata huwa alju, yang bisa mematikan syahwat adalah lapar. Maka Umayyah Mas'udi minkumul ba'ah, barang siapa belum mampu untuk nafkah itu istrinya, anak-anaknya, ya maka wajiblah kamu puasa aja lah, jangan nikah dulu. Fa'alaikum bisyam. Ini karena apa? Asyam itu alju, tutfi'u syahwat, bisa mematikan syahwat. Iya tuh, melapar sahabat tidak akan timbul itu. Itulah mengkasut syahwat itu kasut dunubu, barang siapa yang banyak syahwatnya maka akan banyak pula dosa-dosanya. Wa ya allati tahjubu anillah, yang bisa menghalang-halangi dosa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengkasut dunubu, barang siapa banyak dosa-dosanya, qasa qalbuhu, maka akan keras hatinya. Maknanya apa? Falam yaqbal al-mawa, lam yaqbalil mawaida, dia tidak akan menerima mauidhah. Wang kosa kolbu goriko dikasih roh, barang siapa hatinya keras maka akan tenggelamlah dia fi afatid dunya, di afat-afatid dunya wa zinatiha, dan perhiasan dunianya, tenggelam di dalam afat dunia dan perhiasannya. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa menjalani dari hadis yang mulia ini, yang bagus ini. Mudah-mudahan kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Subhanallah kudus subuhun kudusun Allahumma innaka ghafurun karim wa'fu anna ya karim. Ya Allah, taqabbal siyamana wa salatana wa du'ana bi khumul syahr Ramadan. Terimalah kami, ya Allah, puasa kami, doa kami, ya Allah, dengan kemuliaan bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.